Halo anak-anakku, selamat berjumpa dan selamat bertemu kembali di pembelajaran PJOK. Hari ini kita akan membahas materi tentang permainan bola kasti. Untuk itu anak-anak siapkan diri baik-baik, konsentrasi, dan selalu bersemangat di dalam pembelajaran materi tema 2 subtema 2 ini. Oke, baik anak-anak. Untuk hari ini kita akan membahas pelajaran PJOK, yaitu pembelajaran 2. Pembelajaran 2 yaitu tentang permainan kasti. Permainan kasti itu sendiri kita sudah membahas di subtema 1, yaitu tentang melempar bola, kemudian menangkap bola, dan juga dengan memukul bola. Jadi itu kita sudah mendalami materinya, dan Pak Sabon sudah memberikan tugas PH-nya yang sudah dikerjakan oleh anak-anak. Jadi untuk hari ini kita masuk ke subtema yang kedua di poin D tentang perlengkapan dan aturan bermain kasti di halaman 22. Baik anak-anak, kita akan melihat pembelajaran perlengkapan dan aturan bermain kasti di nomor 1, perlengkapan permainan kasti. Jadi perlengkapannya seperti apa kita akan membahas semuanya. Namun sebelum membahas, Pak Sabon akan menyampaikan ada beberapa materi yang kita dalamin ini yang tidak Pak Sabon singgung ataukah dibahas. Kenapa? Karena Pak Sabon melihat sesuai dengan apa yang ada pada saat ini ataukah kondisi pada saat ini ada yang tidak memungkinkan. Salah satu contoh adalah materi tentang praktek. Disuruh bagaimana kita harus mempraktekkan, dan itu wajar saja bahwa kita tidak bisa karena kita semua berada di rumah kita masing-masing. Dan Pak Sabon akan memberikan materi atau membahas materi bersama anak-anak yang mana Pak Sabon merasa penting untuk persiapan ujian PTS nanti, dan juga tentang penilaian harian. Pak Sabon akan berikan tugas sebentar di saat kita membahas materi ini. Oke anak-anak, kita lanjut. Jadi kita melihat di poin A, kayu pemukul terbuat dari kayu yang berukuran panjang 70 sampai 80 cm dan keliling sekitar 15 cm. Pemukul berbentuk panjang dan bulat, tetapi ada bagian yang datar kira-kira selebar 5 cm. Pemukulnya seperti apa? Kita kembali membuka di halaman 20. Di situ kita melihat ada gambar anak-anak sedang memegang pemukul, dan kita melihat secara jelasnya di gambar 2.7. Ini kita melihat bahwa cara atau teknik memegang pemukul seperti begini. Bentuk pemukulnya seperti ini, yang bagian genggaman tangan pasti lebih kecil dibandingkan dengan bagian yang sasaran bola ataukah ketika memukul bola. Itu posisi ada di sini, maka dia lebih sedikit besar dan juga lebih tebal dan lebih lebar. Oke, kita kembali lagi di poin B. Kita melihat bola kasti bisa menggunakan bola tenis lapangan atau bola kasti yang terbuat dari karet. Untuk bola ini di sekolah yang selama ini Pak Sabon pernah memberikan olahraga, yaitu permainan melempar bola ke kaki teman. Di situ kita menggunakan bola karet ataukah bola kasti. Jadi bola tersebut yang digunakan di dalam permainan kasti.
Dari anak-anak yang ada yang merasa bahwa belum bermain permainan lempar bola ke kaki teman, tapi kakak-kakak kelas terdahulu mereka sering melakukan permainan tersebut dengan menggunakan bola kasti. Jadi anak-anak pasti tahu. Oke, jadi bolanya kita lihat ya seperti ini, warnanya hijau ya, hijau muda. Oke, kita kembali lagi membahas di poin C, yaitu bendera kecil untuk tempat hinggap atau dikatakan hong. Bendera kecil itu berada di mana? Bendera kecil ini kita lihat warnanya ada warna merah. Ya, disinilah sering ditancapkan bendera kecil. Kalau memang masih bingung, maka bendera kecil ini kita melihat di lapangan sepak bola. Di setiap sudut ada bendera-bendera kecilnya. Jadi modelnya seperti itu. Baik anak-anak, kita lanjut lagi di poin D, kapur tabur. Kegunaan kapur tabur untuk apa? Untuk garis batas lapangan. Tentunya permainan kasti tersebut adalah permainan rakyat, permainan yang aturannya dibuat sendiri oleh pemain itu sendiri, sepakat dengan tim juri atau wasit. Kemudian permainan kasti ini tidak mempunyai induk organisasi, sehingga dia ketika ada yang kelompok ataukah di desa atau di kampung ada perlombaan-perlombaan dalam permainan kasti, maka mereka akan sepakat tentang aturan, karena aturan itu bisa mereka rubah sesuai hasil kesepakatan mereka. Jadi contoh, untuk nilai harus dikumpulkan 50. Siapa yang tim mana yang sudah mendapat 50, maka dia sebagai pemenangnya. Berarti mungkin di kampung lainnya mereka tidak sama dengan kampung yang sudah menyatakan mengumpulkan 50 sebagai juara. Pasti mereka ada yang 20, ada yang mengatakan pukulannya harus sedemikian, seperti ini dan seperti itu. Itu adalah aturan yang bebas dibuat oleh siapapun. Kalau Pak Sabon suruh suatu waktu kita bermain, juga Pak Sabon akan sepakat dengan kalian bahwa permainan harus begini. Kemudian sampai 10 angka ataukah mengumpulkan poin 10, maka itulah yang tim itu ataukah regu tersebut menjadi juara. Itu bisa terjadi karena atas kesepakatan kita. Baik anak-anak, kita lanjut lagi di poin E, fluid. Fluid ini atau levrik ya. Fluid ini digunakan oleh wasit, tentunya oleh wasit, dan bukan berarti hanya dalam permainan kasti aja, tetapi fluid ini digunakan juga hampir semua cabang olahraga, kecuali mungkin olahraga bela diri tidak menggunakan fluid. Kita lanjut lagi di poin F ya, nomor dada. Jadi untuk nomor dada ini setiap regu, setiap pemain pasti harus menggunakan atau mengenakan nomor dada. Itu aturannya yang sering dan biasanya di dalam permainan kasti itu pemain-pemain harus mempunyai nomor dada. Kalau sepak bola atau basket atau olahraga futsal itu biasanya nomor punggungnya ya itu berada di bagian punggung atau belakang, sedangkan untuk kasti sendiri ada di bagian depan. Baik, kita lanjut lagi di poin G, papan pencatat nilai. Tentunya harus ada papan sehingga bisa untuk mencatat nilai. Tetapi di kampung-kampung ada yang menggunakan batu, hitungan batu, dan itu sering terjadi. Bisa menanyakan ke orang tua bahwa permainan kasti seperti itu. Dan memang permainan kasti ini permainan rakyat, jadi orang tua kita pasti tahu. Jadi papan pencatat nilai ini nanti ada salah satu wasit yang ditugaskan untuk sebagai pencatat nilai. Kemudian kita lanjut lagi di poin H.
itu adalah lapangan kasti. Ya, baik. Jadi lapangan kasti berbentuknya seperti ini, ataukah di setiap kampung atau desa yang melakukan permainan kasti itu disesuaikan aja dengan kondisi lapangan tersebut. Jadi tidak sesuai dengan ukuran-ukuran yang sebenarnya. Karena kita kembali lagi, ini adalah permainan rakyat. Jadi aturannya aja tidak baku, berarti bisa mereka gunakan, mereka lakukan, intinya bahwa ada tanah kosong atau lapangan kosong. Yang perlu diketahui di lapangan ini adalah ukurannya. Jadi ukuran panjang itu adalah 60 meter sampai 70 meter. Ya, ini panjangnya ya. Panjangnya. Jadi kita lihat panjang lapangan 60 sampai 70. Kemudian lebar lapangan, ya lebarnya dari sini ke sini ya. Ya, di situ di buku sudah ada tertulis itu 30 meter. Jadi anak-anak harus lebih fokus untuk dimengerti ya, ataukah bisa mengetahui bahwa bentuk lapangan seperti apa dan juga ukuran-ukuran lapangan. Itu sangat penting karena soalnya sering keluar seperti ini. Sedangkan untuk penjelasan tentang poin A ini adalah tempat apa, poin B tempat apa, itu anak-anak sendiri silakan melihat. Tetapi di soal Pasabon tidak terlalu menanyakan tentang ini. Jadi ini hanya kita menambah wawasan kita untuk mengetahui bahwa lapangan bola kasti seperti ini dengan poin A sebagai apa, poin B sebagai apa, ada di keterangannya ini. Baik, kita lanjut di pembahasan poin 2. Yang tadi 1 tentang perlengkapan permainan kasti, kita lanjut ke kedua, poin kedua, peraturan permainan bermain kasti. Permainan kasti tidak memiliki induk organisasi seperti permainan sepak bola atau bola voli dan tenis meja karena tidak dipertandingkan baik secara nasional maupun internasional, sehingga pemain ini tidak memiliki peraturan yang baku. Oke, sudah jelas tadi Pasabon sudah menjelaskan bahwa ini adalah permainan rakyat yang ada di kampung-kampung ataukah ada di desa-desa, yang sering dilakukan di saat mungkin momen-momen di hari 17 Agustus ataukah hari-hari yang berkaitan tentang ulang tahun desa ataukah lain sebagainya. Di situ sering orang-orang dari desa atau kampung tersebut melakukan olahraga permainan kasti karena permainan ini sangat meriah dan sangat terhibur. Oke, baik anak-anak, kita lanjut lagi. Kita melihat peraturan permainan kasti yang sering digunakan. 1. Permainan kasti dipimpin oleh seorang wasit, 2 orang penjaga garis, dan 1 orang pencatat nilai. Yang mana tadi di papan pencatat nilai Pasabon sudah mengatakan bahwa pasti akan ditugaskan salah satu untuk mencatat nilai yang ada. Kemudian kita lanjut lagi di poin yang kedua, lama permainan itu adalah 2 kali 30 menit dan waktu istirahat 10 menit. Perlu diingat ya anak-anak, ini penekanan Pasabon loh, berarti pasti soalnya juga bisa ditanyakan seperti ini. Kita lanjut di poin yang ketiga. Permainan kasti terdiri dari 2 regu, yaitu satu regu pemain dan 1 regu penjaga. Setiap regu berjumlah 12 orang dan memakai nomor dada. Nah, itu sebenarnya udah jelas ya. Tinggal kita melihat jumlahnya ada berapa ketentuannya. Tetapi karena aturan tadi menyatakan bahwa peraturan yang tidak baku, maka biasa yang dilakukan ada yang 12, ada yang 20, tergantung dari kesepakatan aja. Contoh kita bermain benteng di sekolah, itu jumlahnya variasi tergantung dari jumlah anak-anak di dalam kelas tersebut, kemudian dibagi 2 karena aturannya tidak baku. Oke, anak-anak, kita lanjut lagi di poin yang keempat.
Regu pemain masuk ke ruang bebas kecuali pemain yang mendapat giliran memukul dan pemain yang berada di tempat hinggap. Yang poin 4, Pasabon tandain ini tidak terlalu tidak terlalu penting untuk kita. Penting untuk diketahui tetapi tidak terlalu penting untuk saat ini karena ini harus membutuhkan praktek supaya bisa dipahami dan dimengerti. Kalau dijelaskan saja tidak mungkin anak-anak bisa paham dan mengerti. Sehingga dilewatin. Ketika Pasabon mengatakan dilewatin maka tentunya tidak ada soal yang menanyakan tentang hal ini. Kita lanjut lagi di poin yang kelima. Setiap pemain memiliki kesempatan 1 kali memukul kecuali pemukul terakhir memiliki kesempatan 3 kali memukul. Jadi salah satu pemain punya kesempatan 3 kali memukul. Ketika 3 kali memukul salah semua maka tentunya dinyatakan hangus. Kemudian ketika bola dipukul dan kena tetapi keluar dari lapangan maka juga tetap dinyatakan hangus atau tidak mempunyai nilai atas kesepakatan nanti dengan tim juri atau wasit. Tetapi biasanya lebih ditekankan yaitu bahwa kalau keluar lapangan itu tidak dinyatakan poin, jadi dinyatakan hangus. Dan begitu pula dengan salah satu pemain memukul sampai 3 kali, kalau tidak mengenai bola maka dinyatakan pemain tersebut tidak mempunyai poin ataukah hangus. Oke, baik, kita lanjut ke poin yang ke-6. Bola dinyatakan hidup apabila berhasil dipukul dan masuk ke dalam lapangan. Ini berkaitan dengan penjelasan Pasabon di poin 5. Kemudian bola dinyatakan mati apabila tidak berhasil dipukul atau bola berhasil dipukul tetapi keluar lapangan. Sudah jelas yang Pasabon jelaskan di poin 5 tadi. Ya, baik anak-anak, kita lanjut lagi ya. Ayo kita fokus lagi. Dikit lagi baru kita istirahat ya. Oke, hirup udara, tarik napas, lepas ya, sekitar 2 kali ya, tarik napas, lepas. Di situ kita tidak pening lagi. Baik, kita lanjut ya anak-anak. Untuk di poin E, bermain kasti. Kenapa Pasabon harus lingkarin? Karena di poin E, bermain kasti, ini adalah permainan yang harus membutuhkan praktek oleh anak-anak sendiri. Dan tidak mungkin, sudah dikatakan Pasabon, tidak mungkin kita lakukan. Maka di poin E ini Pasabon silang, tidak kita bahas dalam pembelajaran jarak jauh ini. Namun bukan berarti Pasabon tidak suruh harus membaca, tetapi silakan membaca untuk mendalami tentang permainan kasti itu sendiri. Tapi hari ini Pasabon silangi sementara waktu kita tidak membahas tentang bermain kasti karena ini harus membutuhkan praktek. Mohon maaf atas keterbatasan, atas kekurangan seperti ini karena keadaan yang membuat kita seperti ini. Anak-anak harus memahami dengan keadaan. Oke anak-anak, tetap semangat. Mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Tetapi Pasabon masih memberi kesempatan. Silakan membaca kembali di poin 1 sampai di poin 2. Silakan membaca kembali. Silakan dipahami kembali apa yang telah Pasabon jelaskan tadi. Tetapi kalau memang kurang jelas, bisa langsung japri ke nomornya Pasabon dan menanyakan. Oke anak-anak, silakan baca kembali. Setelah 30 menit Pasabon akan memberikan soal penilaian harian di Google Drive. Silakan akan melihat kembali nanti di
classroom. Anak-anak, suasana kondisi bumi kita, terkhusus Indonesia, pada saat-saat ini sudah mulai semakin mencekam, semakin menakutkan karena wabah virus corona. Namun sebagai anak-anak, tidak perlu takut sampai membuat kalian sakit karena pikiran, tetapi harus tetap menghormati aturan dikeluarkan oleh pemerintah tentang protokol kesehatan, yaitu selalu memakai masker, selalu mencuci tangan, dan juga selalu menjaga jarak, tidak boleh berpergian ke tempat-tempat ramai karena pemerintah sendiri sudah menutup tempat-tempat, contohnya tempat wisata atau tempat-tempat yang berkaitan dengan keramaian. Oleh karena itu, kembali kita akan sadar diri kita, hormatin apa yang disampaikan oleh orang tua. Karena orang tua menyampaikan itu berarti orang tua menjaga kita. Atau sebaliknya, ketika bapak mama, saudara kita, tetangga kita yang tidak memakai masker, silakan dengan sopan menyampaikan ke mereka bahwa Pak, Bu, Kak, adik, tolong memakai masker ya. Ya, jadi seperti itu. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati kita, Tuhan menjauhkan kita dari wabah virus corona ini, dan juga selalu bersemangat sesuai moto Yayasan Kolose Santo Yusuf, yaitu tetap bersemangat. Oke, mantap. Dadah anak-anakku, selamat berjuang untuk pembelajaran selanjutnya, karena masa depan kamu masih sangat terbuka. Jangan sampai kamu menutupin masa depan kamu dengan tidak belajar, karena dunia itu terbuka ketika kamu bisa mengetahui segala sesuatu melalui pembelajaran. Amin.